Artinya Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden kalau dilihat dari sisi pendidikannya. Oke, lalu petitum Anda apa? Petitum saya satu minta gugatan ini dikabulkan karena ini merupakan kesimpulan, Pak, dari data yang saya punya. Jadi saya minta divonis oleh hakim, maka saya ke pengadilan. Oke. Satu, dikabulkan gugatan. Kedua, dinyatakan baik Gibran maupun KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, dinyatakan bahwa Gibran tidak sah menjadi wakil presiden, karena tidak memenuhi syarat. Keempat, baik KPU maupun Gibran harus membayar uang ganti rugi kepada seluruh warga negara sebesar 125 triliun. Dan itulah realitas politik yang terjadi saat ini. Tetapi bagaimana sebetulnya, mungkinkah Gibran Rakabuming Raka dilengsarkan? Saya tidak ingin mengulas panjang lebar dari sisi konstitusi, syarat-syarat konstitusional, segala macam dan lain-lain. Karena itu sudah dipaparkan oleh para ahli dan semua publik sudah tahu bahwa memang ada syarat-syarat melengsarkan, memakzulkan seorang presiden maupun wakil presiden. Tetapi saya mau bicara dari peluang-peluang politik saja. Saya mau memberi gambaran. Ketika untuk menaikkan Gibran, meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden 2024 lalu, hanya dibutuhkan kekuasaan Jokowi, kekuasaan Anwar Usman, ipar Jokowi di MK, maka saya pikir adalah hal yang mudah juga melakukan sebaliknya untuk menggagalkan semua apa yang telah didapat Gibran secara cacat etik, cacat etika hukum, cacat etika politik, dan cacat etika kepatutan. Dan saya pikir peluangnya sangat terbuka untuk memakzulkan Gibran dengan apa yang terjadi sekarang. Nah, begini Pak, sebelum saya menggugat ini, tadinya saya mau gugat di awal sebelum pemilu. Tapi kalau saya gugat sebelum pemilu, itu akan banyak yang menjadi tergugat. Maka saya menggugat setelah jadi. Jadi konsepnya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Siapa yang melawan hukum? Yang dalam gugatan saya adalah Gibran dan KPU. Gibran dan KPU melawan hukum. Melawan hukum. Karena riwayat pendidikannya menurut kesimpulan saya tidak sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang. Artinya ya nggak boleh, nggak memenuhi syarat dia. Artinya Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden kalau dilihat dari sisi pendidikannya. Oke, lalu petitum Anda apa? Petitum saya satu minta gugatan ini dikabulkan karena ini merupakan kesimpulan, Pak, dari data yang saya punya. Jadi saya minta divonis oleh hakim, maka saya ke pengadilan. Satu, dikabulkan gugatan. Kedua, dinyatakan baik Gibran maupun KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, dinyatakan bahwa Gibran tidak sah menjadi wakil presiden, karena tidak memenuhi syarat. Keempat, baik KPU maupun Gibran harus membayar uang ganti rugi kepada seluruh warga negara sebesar 125 triliun. Angka ini, Pak, bukan tiba-tiba datang. Angka ini adalah sebuah penghargaan jabatan orang nomor 2. Sehingga harus besar. Gimana ngitungnya, Pak? Ngitungnya begini, warga negara kita ini sekarang ada 285 juta. Nah, uang itu nanti saya minta di-store kepada kas negara. Terus? Dibagikan kepada seluruh warga negara. Seperti bansos itu? Iya, boleh. Karena apa begitu? Relasinya juga ada, Pak. Karena ini yang dirusak adalah sistem negara hukum. Yang punya sistem negara hukum adalah warga negara semuanya. Maka konsekuensinya dia harus bayar itu. Dan dia yang dia dapat itu jabatan orang nomor 2, Pak. Harus dihargai. Dan sekarang sidangnya baru sampai pada tahap? Sidangnya sekarang sudah jawab jinawab. Saya sudah, pihak Gibran dan KPU sudah membuat jawaban. Saya sudah membuat replik.
Tanggal 29 besok mereka duplik. Oke. Ya itu. Oke, baik. Dan banyak lagi dugaan-dugaan lainnya yang bisa menjadi syarat pemakzulan seorang Gibran. Terbaru akun Gibran Rakabuming Raka terciduk, tertangkap basah menfollow akun judi online. Well, di banyak negara luar yang sudah pemikirannya maju, hal seperti ini sangat tabu apabila dilakukan oleh pemimpin negara. Kecelakaan seperti ini sudah cukup memenuhi syarat untuk memakzulkan seorang pemimpin. Karena di kita ini memang harus dimakzulkan, karena kita tidak pernah menemukan seorang pejabat pemimpin itu tahu diri dan tahu malu untuk mengundurkan diri. Di sini nih harus dipaksa dimakzulkan, dimundurkan. Andaikan Gibran Rakabuming Raka memang adalah seorang anak muda yang punya integritas, harusnya dia sudah mengundurkan diri dengan semua situasi yang ada. Belum lagi kalau dikaitkan ke belakang terkait akun Fufu Fafa, yang sampai saat ini memang tidak disimpulkan secara hukum bahwa pemiliknya adalah Gibran, tetapi semua fakta-fakta di lapangan yang beredar menunjukkan bahwa itu sangat patut diduga milik Gibran Rakabuming Raka. Dan persoalan itu sudah cukup untuk sebetulnya membuat Gibran Rakabuming Raka harus menyatakan mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden. Selain soal kapasitasnya yang tidak ada dan tidak mumpuni untuk menjadi seorang wakil presiden. Selain itu ya, jadi kalau bicara peluang politik, sangat mungkin Gibran dilengsarkan. Kalau hanya untuk menjadikan Gibran sebagai calon wakil presiden hanya dibutuhkan intervensi Jokowi, ada paman Usmannya di MK, maka semudah itu juga lah kemungkinan peluang politiknya menjatuhkan Gibran. Karena sekarang MK juga sudah berubah, ada sosok-sosok baru yang masuk di sana. Presiden juga sudah berganti. Kalau misalnya Pak Prabowo bilang mencetik tangan jalan, maka Gibran Rakabuming Raka akan selesai dan pasti lengser. Kita lihat ke depan, gerakan politik ini akan menjadi seperti apa yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan TNI. Tapi saya percaya, analisis saya melihat bahwa Forum Purnawirawan ini kemudian akan berkolaborasi dengan kekuatan Islam politik di negara kita selama ini, seperti 212, FPI, HTI, dan lain-lain. Tunggu saja karena kelompok ini sedang memelihara amarah terhadap Joko Widodo. Mari kita lihat apakah Gibran akan jatuh atau tidak. Menurut saya setidaknya karma politik sedang menghampiri Gibran Rakabuming Raka dan Joko Widodo. Wow, kita tunggu saja.